Seperti yang kita ketahui, Yoruichi adalah pengguna teknik pernapasan matahari dan merupakan nenek moyang dari semua teknik pernapasan dan merupakan pemburu iblis terkuat sepanjang sejarah. Lahir dengan memiliki tanda pemburu iblis dan mampu melihat dunia transparan membuat Yoruichi mampu mengalahkan seorang guru ahli pedang bahkan ketika dirinya masih kecil sekalipun. Setelah berlatih sebagai pemburu iblis, Yoruichi seorang diri berhasil menyudutkan iblis terkuat yaitu Kibutsuji Muzan dan hampir membuatnya terbunuh. Tapi sayangnya, Muzan berhasil kabur dengan membelah tubuhnya menjadi 1800 bagian dan Yoruichi berhasil menebas 1300 saja. Ketika era Yoruichi berakhir, Muzan Kibutsuji semakin kejam dengan memburu keluarga Ubuyashiki dan pemilik keturunan pernafasan matahari. Bahkan, dia juga memburu Hashira-Hashira sekalipun. Pada akhir manganya, ketika pertarungannya melawan Muzan, butuh semua Hashira dan pemburu iblis untuk melawannya, dan itu pun tidak cukup. Yang pada akhirnya, Muzan mati karena sinar matahari. Terlepas dari ruang lingkup manga Kimetsu no Yaiba, bagaimana jika dibalik, yang mana seluruh iblis bulan atas berkumpul untuk mengalahkan Yoruichi? Apakah mereka sanggup? Nah, berikut penjelasannya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada chapter 195, pertarungan Muzan melawan Tanjiro, semua pemburu iblis sudah terkapar. Tersisa Tanjiro yang baru mendapatkan teknik pernafasan mataharinya dengan sempurna. Semua upaya sudah dilakukan, namun Muzan tak kunjung tumbang. Padahal obat dari Tamayo sudah bereaksi, menjadikan umur Muzan yang semakin tua, dan bahkan membuka luka-luka lama yang disebabkan oleh Yoruichi. Pantas saja, karena Muzan adalah Raja Iblis. Namun, ia teringat masa lalunya dengan Yoruichi, yang mana pada masa lalu tersebut, bagaimana ia dengan mudahnya dikalahkan oleh pemburu iblis itu. Semua orang menganggap Muzan adalah monster, tapi menurut Muzan, monster sebenarnya adalah Yoruichi Tsugukuni sendiri. Dari perbedaan kekuatannya saja, sudah jauh beda antara Yoruichi dengan Muzan. Namun, bagaimana jika Yoruichi melawan seluruh iblis bulan atas? Nah, berikut pembahasan simulasi Yoruichi melawan seluruh iblis bulan atas. Semua iblis bulan atas berkumpul untuk mengalahkan Yoruichi, tak terkecuali dari Kaigaku, Daki Gyutaro, Nakime, Gyoko, Hatengu, Akaza, Doma, dan Kokushibo. Iblis bulan atas dapat mengukur kekuatan seseorang pemburu iblis dari auranya, dan mereka tahu kalau orang ini adalah Hashira. Suasana pun seketika hening dan mereka bersiap untuk menyerang. Di sisi lain, Yoruichi dengan ekspresi datar menyerang 4 iblis sekaligus, yaitu Kaigaku, Daki, Gyoko, dan Hatengu. Dengan teknik matahari bentuk ke-6, yaitu Solar Heat Haze, di mana Yoruichi melepaskan tebasan horizontal ke musuh yang tampak seperti kabut dengan kecepatan tinggi. Kaigaku, sang mantan pemburu iblis pernafasan petir, terkaget karena kecepatan Yoruichi yang tidak bisa terlihat oleh mata iblis bulan atas sekalipun, dan leher mereka semuanya terpotong. Sementara itu, Akaza dan Doma hanya terdiam dengan ekspresi kebingungan. Doma yang dikenal sebagai iblis yang tidak berekspresi dan nyeleneh, kini ia terlihat serius. Begitupun Akaza yang sudah mulai serius juga. Ketika Yoruichi ingin melakukan serangan berikutnya, Akaza dan Doma berusaha menyerang juga. Namun, tebasan Yoruichi lebih cepat daripada pergerakan Akaza dan Doma. Dengan teknik matahari bentuk ke-11-nya, yaitu Flame Dance, Yoruichi melakukan serangan ganda dengan tebasan pertama secara vertikal dan serangan kedua secara horizontal. Akaza yang mempunyai kemampuan regenerasi kepalanya sendiri di hadapan Yoruichi itu sama sekali tidak berguna. Mengingat Muzan saja dengan mudahnya dikalahkan oleh Yoruichi. Ternyata beberapa iblis bulan atas tidak sepenuhnya mati. Di antaranya Daki dan Gyutaro yang harus ditebas kedua lehernya, dan Hatengu. Dengan refleks supernya, Yoruichi menggunakan teknik matahari bentuk ketiga, yaitu Raging Sun. Yoruichi melepaskan 2 tebasan horizontal untuk bertahan dan menyerang. Alhasil, Gyutaro dan Hatengu terpotong menjadi serpihan daging yang tak terbentuk.
Yorichi pun menyadari kalau tidak semua iblis ia bisa kalahkan dengan menebas lehernya saja. Masing-masing iblis punya keunikannya tersendiri, jadi ia lebih waspada. Lalu ia berhadapan dengan saudaranya sendiri, yaitu Kokushibo. Di saat yang bersamaan, pintu dari Infinity Castle terbuka dan menjebak Yorichi ke dalamnya. Ia pun terjatuh dan masuk ke dalam teknik darah iblis Nakime. Kokushibo yang menunggu di luar mendengar suara benturan kencang dari dalam Infinity Castle. Ia menganggap kalau ini sudah berakhir karena Yorichi sudah masuk ke dalam perangkap. Kokushibo pun segera meninggalkan tempat tersebut. Namun tak lama kemudian pintu dari Infinity Castle pun hancur bersama potongan tubuh Nakime. Ketika di dalam Infinity Castle, Nakime memang menguasai alam tersebut. Ia dapat bersembunyi sambil menggerakkan dan membenturkan semua bangunan untuk menyerang tanpa harus kontak langsung dengan Yorichi. Kalau diingat lagi, Yorichi mempunyai tanda pemburu iblis, jadi dia bisa melihat dunia transparan. Dengan begitu, ia bisa langsung menemukan lokasi Nakime dan menyerang menggunakan teknik matahari bentuk ke-8, yaitu Dragon Sun Hollow Head Dance. Yorichi melepaskan tebasan pedang dengan cepat dan kuat secara terus-menerus, hingga menyerupai naga yang membantunya keluar dari Infinity Castle. Saat mengetahui hal itu, Kokushibo pun langsung merespon Yorichi dengan kuda-kuda yang siap bertarung, begitupun dengan Yorichi. Ia pun merasa kasihan dengan Kokushibo sang saudaranya karena telah berubah menjadi iblis hanya karena iri dengan dirinya. Mendengar itu, Kokushibo kesal dan langsung menyerang Yorichi sekuat tenaga dengan pernafasan bulannya. Yorichi pun dengan wajah datar melawan Kokushibo dengan pernafasan mataharinya. Alhasil, pertarungan berakhir dengan Yorichi mati di tangan Kokushibo, dengan mayat Yorichi yang badannya terbelah dua bagian secara vertikal. Sebenarnya, Yorichi pun mampu mengalahkan Kokushibo. Namun, mengingat dia adalah saudaranya sendiri, rasa iba pun muncul dan lebih memilih kalah supaya saudaranya puas dengan pilihannya yang sudah mengorbankan dirinya menjadi iblis demi melampaui Yorichi. Namun, Kokushibo tahu kalau Yorichi menahan diri dan rela mengalah demi dirinya. Di sini, Kokushibo bukannya segan dengan Yorichi, tetapi malah tambah marah dan kesal seumur hidup karena telah direndahkan. Dan sampai kapanpun, ia tidak bisa mengalahkan Yorichi yang sebenarnya. Nah, berikut adalah kemungkinan yang terjadi jika Yorichi melawan seluruh iblis bulan atas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.